Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus TKM yang saya muliakan, jemaah, Bapak Ibu, hadirin jemaah subuh yang saya muliakan. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kehidupan sampai sekarang ya di tahun 2024. Setahun lamanya pengajian kita ini libur, terakhir kita ngaji tahun 2023. Nah, sekarang 2024, jadi setahun ya. Setahun, mudah-mudahan dalam durasi setahun ini antum tetap ngaji, walaupun ustadz itu nggak usah satu ya, bisa dengan ustadz lain. Di akhir-akhir tahun ngaji, di awal tahun ngaji, karena ngaji inilah yang membuat kita bisa mendapat tuntunan dalam melaksanakan aktivitas kita. Karena kita tidak mungkin ya bisa memahami sesuatu tanpa ngaji, tanpa nuntut ilmu. Tiba-tiba tahu aja nggak mungkin, karena itu ada prosesnya. Nah, di awal tahun ya kita mulai kajian ini dengan sebuah motivasi yang mungkin menjadi bahan diskusi kita hari ini ya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, mungkin antum pernah mendengar, bahkan sering barangkali ada ustadz atau kiai atau penceramah, khotib menyatakan begini, jangan kamu katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Ada yang mendengar itu sering? Ada yang belum pernah mendengar? Pasti sudah dengar. Baru saja saya ngomong, ya kan? Nah, ini tidak keliru karena ada sumbernya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dengan riwayat sedikit berbeda, tapi sama intinya, kontennya. Di mana Rasul bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannata wa la yujiruhu minan nar illa birahmatin minallah. Tidaklah akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga amal solehnya itu. Amal soleh seseorang di antara kalian tidak akan memasukkan kalian ke surga, wala yujiruhu minan nar, dan tidak juga bisa menyelamatkannya dari neraka. Illa birahmatin minallah, kecuali hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih. Apa yang kita bisa pahami, jemaah sekalian? Tidak akan masuk surga ya kalau tidak Allah rahmati. Lalu kaitan dengan amal soleh apa? Dikatakan la yudkhilu ahadam minkum amaluhu, amal solehnya tidak akan masukkan ke surga. Kalau semata-mata kita berhujjah dengan hadis ini, maka akan muncul seperti itu. Sampailah pada kalimat, jangan pernah katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata-mata karena rahmat Allah. Jemaah rahimakumullah, kalau ini yang dipahami oleh orang, maka banyak yang mulai frustasi. Dia berkata, untuk apa kita beramal soleh kalau tidak masuk surga? Biarlah saya cari ridho Allah saja. Akhirnya dia kurangi amal solehnya, dia banyak zikir-zikir saja, dia mencari ridho Allah, pokoknya apa yang Allah senangi. Jadi hidupnya ingin menyenangkan Allah. Ya tidak mungkin lah kita bisa menyenangi Allah, karena Allah akan senang kepada kita justru kalau kita beramal, Pak. Ya, masa Allah senang kepada kita nggak sholat? Nah, artinya kalau ini dipahami seperti itu, maka akan ada mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Kalau begitu tidak akan masuk orang ke dalam neraka kecuali karena murka Allah. Apa begitu? Jadi dalil syara itu tidak hanya hadis,
Bahkan kalau ini dipakai tanpa memakai dalil yang lain, malah bisa keliru. Ada sebab nuzul hadis itu, diceritakan tentang penghuni sorga. Ketika orang mau sorga, lalu dia berkata, Allah tanya pada dia, hei hambaku, kenapa kamu sorga? Karena amal solehku ya Allah. Ditanya yang kedua, kenapa masuk sorga? Karena amal solehku. Kenapa masuk surga? Karena amal. Sampai 3 kali dibilang karena amalku. Keluar, masuklah ke dalam neraka. Akhirnya dia masuk neraka. Nah, itulah terbelakang muncul kalimat hadis begitu. Jadi kenapa? Karena dia sombong. Sebenarnya bukan karena amal solehnya dia keluar dari surga. Karena ada sombong di situ, menyombongkan amal. Justru kalau amal soleh dilaksanakan ikhlas karena iman, karena Allah, itulah yang menyebabkan ke surga. Kalau kita merujuk pada Al-Quran, banyak sekali ayat ya, puluhan ayat, bukan hanya satu Pak, yang menyebutkan bahwa masuk surga karena amal soleh. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 32. Itu langsung disebutkan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, kata Allah. Masuklah kalian ke surga karena amal soleh kalian. Tuh. Ada hadis, jangan katakan masuk surga karena amal. Ada ayat, masuklah surga karena amal. Gimana Pak? Kita apain nih dua dalil ini? Mau kita pertentangkan, namanya konfrontasi. Istilah ilmu fikihnya ittidad. Apa kita ittidad? Konfrontasikan, berarti kita memilih. Kalau ada ayat, ada hadis, pilih mana? Ayat. Tapi kalau itu namanya ittidad, konfrontasi. Tapi langkah yang kedua adalah kompromi. Ada nggak kompromi? Namanya menjamak, mengkompromikan dua dalil. Kalau dikompromikan kita dapat kesimpulan, betul masuk surga karena rahmat Allah. Tidak ada rahmat Allah kecuali dengan amal soleh. Jadi itu yang tepat dikompromikan. Jangan mengambil dalil hadis lalu meninggalkan ayat. Ini aneh barangkali ya. Tapi sudah terlanjur banyak ustadz yang bicara begitu. Akhirnya jemaahnya pada yang mau beramal soleh jadi batal. Untuk apa amal soleh kalau tidak mendapatkan surga? Nah, cari rahmat Allah aja lah. Ya kita zikir aja 5.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Tetanggamu kelaparan. La ilaha illallah, la. Itu yang mati ketabrak. La ilaha illallah. Itu aja dicarinya. Ya, kalau belum 5.000 kali dia tidak mau terganggu. Sehari itu. Zikir la ilaha sekali. Itu bini belum makan anakmu. Gimana kamu cara? La ilaha illallah, la ilaha. Mencari itu salah paham. Ya. Banyak Pak dalil lain, misalnya dalil lain dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 Allah menyebutkan wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian karena amal soleh kalian. Juga misalnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 Allah berfirman, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas amal-amal soleh mereka di dunia. Dalam surah Al-A'raf ayat 43 Allah berfirman, wa nudu antilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, itulah surga-surga kalian, diwariskan untuk kalian karena amal-amal soleh kalian. Dalam surah Al-Mursalat Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Di surga itu nikmatilah, makanlah, minumlah dengan sesukanya karena amal-amal kalian di dunia. Juga misalnya dalam surah Al-Waqiah, panjang nih, dari ayat 10 sampai 24. Yang intinya dia 24. Ayat 10-nya was-sabiquna as-sabiqun. Siapa yang paling duluan dalam amal soleh? As-sabiqun, dia yang paling duluan masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itu yang didekatkan oleh Allah fi jannatin na'im, masuk surga yang penuh kenikmatan. Digambarkan surga di ayat 13, 14, 15 sampai 23 ya.
Dapat apa? Dapat taman-taman yang indah, surga yang mengalir dari sungai-sungai, walahmi thairin mimma yashtahun. Kemudian didapatin daging burung panggang yang sangat mereka idam-idamkan. Lalu yang bapak-bapak paling suka. Wa hurun ain, bidadari-bidadari yang cantik, dan semuanya itu gambaran surga begitu nikmat sampai ayat 23. Ayat 24-nya jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu semua balasan atas amal-amal soleh mereka di dunia. Juga misalnya dalam surat Al-Insan, surat As-Sajdah yang dibaca di hari Jumat itu, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman beramal soleh, mereka masuk dalam surga ma'wa, sebagai karunia indah yang turun dari Tuhan, ya karena Allah, nuzulan bima kanu ya'malun, karena amal-amal soleh mereka. Apalagi kita coba, belum lagi ayat-ayat terkait dengan iman, misalnya Allah sebutkan iman amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihati, pasti itu surga, pasti itu bahagia, pasti itu kebaikan, kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira orang beriman beramal soleh, untuk mereka surga. Terus begitu ketika Allah sebutkan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaikum khairul bariyah, ulaika khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat, balasan untuk mereka surga-surga yang beriman beramal soleh, Masihkah kita mengatakan jangan katakan masuk surga karena amal, sementara Al-Qur'an menyebut karena amal? Ini saya tidak tahu kenapa kiai ustaz-ustaz di medsos, di TV ada yang berkata begitu. Ya, tapi kan dalil Quran itu lebih puluhan ayat mengatakan masuk surga karena amal soleh. Kenapa tiba-tiba dia bilang jangan katakan karena amal masuk surga? Lafaz jangannya itu yang kita permasalahkan. Jangan kamu katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata karena rahmat Allah. Itu dari mana lafaz jangan katakan itu? Nabi tidak mengatakan jangan. Kata Nabi, la yudkhilu, tidak memasukkan ke dalam surga salah seorang kalian karena amal solehnya, tidak pula menyelamatkan dari neraka kecuali karena rahmat Allah. Itu udah ujungnya hadis. Di awal itu ada pendahuluan tentang penghuni surga yang membanggakan amalnya. Makanya kalau membahas suatu dalil jangan satu saja, lalu kita tidak mencari dalil lain. Ilmunya namanya ilmu munasabatul ayat atau munasabatul hadis. Ada kaitan antara satu ayat dengan lain. Kadang-kadang satu ayat menafsirkan ayat lain, kadang-kadang ayat ditafsirkan oleh hadis. Nggak bisa Pak berfatwa dengan satu ayat saja. Waqatuluhum haitsu saqiftumuhum. Nah, ayo. Perangilah dia, mereka itu orang kafir. Bunuhlah mereka orang kafir dimanapun kamu ketemuin mereka. Coba, itu ada hadis di ayatnya itu, di Al-Baqarah itu Pak. Coba pakai ayat itu saja coba. Bunuhlah mereka dimanapun kamu ketemu mereka. Nah, itu ayat sebelumnya ada ayat lain. Ayat mengatakan waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah orang-orang yang mendahului memerangi kalian. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tapi jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka orang yang melampaui batas. Faqatuluhum haitsu saqiftumuhum, maka bunuhlah mereka dimanapun kamu ketemu mereka. Siapa mereka? Mereka yang duluan memerangi kamu. Jadi diperangi dulu. Nah, yang memerangi kita itu yang dimaksud, bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka. Tapi ayat itu ayat berikutnya. Nah, ayat sebelumnya, perangilah orang-orang yang mendahului memerangi kamu. Nah, itu ayat sebelumnya. Kalau ayat yang ini aja dipakai, ayat sebelumnya nggak dipakai, wah ini mana nih tetangga kita non muslim nih? Ayo siapin golok, siapin. Nah, ini bahaya. Nah, apa itu antar ayat saja tidak bisa kita pakai satu ayat untuk memfatwakan sebuah masalah. Apalagi ini hadis. Hadis itu jangan dipakai satu saja. Bahkan masuk neraka pun karena amal buruk. Ya kan? Misalnya dalam surah As-Sajdah, surat sujud itu, surat 32 dibacakan setiap hari Jumat ya, subuh di rakaat pertama. Dalam ayat As-Sajdah ayat 14 Allah Subhanahu berfirman ya,
Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab ini, fadzuqu bima nasitum, karena kalian telah melupakan bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, perjumpaan di hari kiamat, artinya tidak beriman dengan hari kiamat, ya. Inna nasinakum, maka sekarang di akhir kiamat itu kata Allah, nasinakum, kami pun melupakan kalian. Fadzuqul adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah itu azab yang kekal karena amal buruk kalian. Masuk neraka karena amal buruk, bukan karena Allah marah, karena Allah dendam. Yang manusia ini memilih tempatnya di dunia ini. Antum sekarang semua yang dikerjakan, yang diamalkan hari ini adalah memilih mau ke surga atau neraka. Tak bisa Allah disalahkan kalau orang masuk neraka. Dalam ayat An-Anfal ayat 51 tentang penghuni neraka itu kata Allah laisa bidzalla wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Setelah Allah menyebutkan orang-orang kafir itu sakaratul mautnya sangat sakit, lalu dikatakan wadzuqu adzabal hariqa, rasakanlah azab yang membakar di neraka jahanam. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, bahwasanya Allah tidak pernah zalim sedikit pun dengan hambanya. Nah, ketika menyebutkan penghuni neraka, Allah katakan Allah tidak zalim, artinya kan neraka itu karena hambanya, bukan karena Allah. Kenapa? Karena amal buruknya di dunia. Kita ini nggak bisa menentang kalau nanti dibuktikan nih amal kalian. Ini ada kitabnya, tercatat semuanya. Kitab itu nggak dibaca nanti Pak, dia akan menjadi layar yang ditonton. Jadi kita akan nonton kehidupan kita sejak lahir sampai mati, dan semua orang akan melihatnya. Sebanyak orang di akhirat yaumil ba'si berbangkit nonton kita Pak. Jadi sekarang kita yang bermaksiat sembunyi-sembunyi, hey, nanti dilihat orang semua kita. Sekarang kita bisa sembunyi dari orang. Tapi apa yang kita lakukan ini sudah dicatat, sudah direkam semuanya oleh malaikat raqib dan atid. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali semuanya sudah dicatat oleh raqib dan atid. Jadi kontennya kita sendiri yang ngisi. Raqib dan atid hanya nyatat. Jadi kitab kita itu Pak tidak pernah diedit oleh raqib dan atid. Beliau berdua nyatat aja. Mau bagaimanapun enggak diedit. Baiknya baik, buruknya baik, enggak ditambah, enggak dikurang. Nah, kalau kita terima kitab kita di yaumil akhir, memang ulah kita sendiri. Dalam sepi, matiin lampu, tutup pintu, turunkan gorden, buka situs porno, enggak ada yang lihat. Raqib atid sudah nyatat sejak antum tutup pintu, turunin gorden, tutup jendela, matiin lampu, enggak ada yang lihat, memang. Tapi saat itu antum melihat berkhianat dengan istri karena melihat porno, berkhianat, itu dicatat, semua tahu nanti Pak. Ini kita bisa sembunyi. Nanti di yaumil akhir semua lihat. Dan itu durasi yang singkat sekali. Durasi kita 60 tahun di dunia itu durasi singkat di yaumil akhir. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah jangka waktu mereka ketika nonton kehidupan dunia mereka, jadi di akhirat kita nonton kehidupan dunia. Lam yalbasu, ternyata mereka tidak tinggal di dunia itu illa ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya satu waktu di waktu sore atau satu waktu di waktu duha. Satu waktu di waktu sore. Berapa lama ya? Bukan sepanjang sore, bukan sepanjang duha, satu waktu di waktu sore atau satu waktu di waktu duha. Antum ngomong nih sekarang sama jemaah lain, ngomong, weh Pak, tadi malam saya lihat ada tupai di atap saya. Saya tanya, ketika antum bilang tadi malam saya lihat tupai, apa sepanjang malam sejak pada maghrib sampai subuh melihat tupai? Enggak, hanya selintas saja di waktu malam melihat tupai.
di loteng. Nah, kehidupan dunia itu seperti itu. Satu waktu di waktu sore, bukan sepanjang sore. Atau satu waktu di waktu duha, bukan sepanjang duha. Nah, kita akan nonton kehidupan kita yang cuman berapa menit lah itu. Nggak sampai berapa menit lah ketika nonton di akhirat. Ditonton semua orang, Pak. Ditonton saat kita sedang nonton porno. Ditonton orang banyak. Apalagi yang macam-macam, yang korupsi, yang mabuk, yang ke luar negeri, padahal istrinya nggak ikut, kok ketika di kamar hotel ada temannya, ada temin, bukan teman. Itu nggak tahu orang kita. Saat di Singapura nggak tahu orangnya, nggak ada yang kenal kita, dan orang Singapura juga nggak peduli kita mau ngapain. Tapi nanti di yaumil akhir semua orang akan lihat, oh itu tokoh masyarakat kami begitu ulahnya. Oh begitu ustaz kami, oh begitu ketua DKM kami. Semua orang akan lihat nanti yaumil akhir. Itu karena amal kita. Lalu karena itulah nanti orang ke surga atau ke neraka. Lalu dia tidak akan bisa naik banding. Pengadilan Allah setelah putus tidak bisa naik banding. Ingkrah selama-lamanya. Tidak ada naik banding, Pak. Ya, sekarang kita mau apa coba? Jangankan banyak dosa besar. Satu dosa besar saja lalu tidak bertobat cukup menjadikannya penghuni neraka jahanam. Dalam Al-Baqarah 81 Allah menyebutkan, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tidak begitu. Barang siapa yang melakukan walaupun hanya satu perbuatan sayyi'atan, dosa besar, wa hatat bihi khati'atuhu, dan dia muter-muter dengan dosanya itu, enggak tobat-tobat, itu diulang lagi, hanya satu itu, tapi diulang terus. Misalnya dia mabuk aja tiap malam, tapi siangnya enggak, tapi enggak pernah tobat sampai mati begitu, padahal kebaikannya banyak. Mungkin dia dermawan, mungkin dia banyak bantu orang, tapi yang satu dosa besar itu enggak pernah nyesal, enggak pernah tobat sampai mati. Faulaika ashabun nar, merekalah penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Apalagi dia bangga dengan dosa itu. Dia banyak kebaikan yang lain banyak banget, tapi satu dosa besar sampai mati nggak taubat. Pokoknya dia terkenal hebat, banyak manfaat, kasih orang, sholat tidak tinggal tapi berzina terus sampai mati nggak taubat. Cukup menjadikannya penghuni neraka kekal. Tapi sebanyak apapun dosa antum, dosa kita, setinggi gunung, setinggi jagat, sepanjang seluruh dunia ini dosa semua misalnya. Sudah bunuh 99 orang, tanya pemuka agama, bisa tobat nggak? Enggak, dibunuhnya, dibantainya jadi 100. Kerjanya selain membunuh, berzina juga, maling, judi, semua yang, pokoknya semua maksiat nggak ada yang lewat, pernah dikerjain semua. Tapi dia bertobat. Waktu bertobat, dia setelah taubat belum melakukan satupun kebaikan, belum ada satupun kebaikan, dosanya sebanyak-banyaknya, semua dosa dia kerjakan, mati dia, belum melakukan satu kebaikan pun. Tapi atas semua dosa yang banyak itu dia bertobat, masuk surga dia, Pak. Ya, sebanyak apapun dosanya, tapi sebelum mati dia bertobat. Tapi sebaliknya, walaupun hanya satu dosa besar, tidak bertobat-tobat sampai mati, malah sebaliknya jadi penghuni neraka jahanam. Jadi perkara kita itu memang sulit kita menghindar dari semua dosa. Mungkin ada 1, 2 yang masih kita kerjakan, atau malah ada yang 3, 4, 5. Tapi yang terpenting adalah bertobat. Makanya tobat itu bukanlah nunggu berdosa dulu. Tanpa kita tahu ada dosa atau tidak, bertobatlah. Kata Rasul saja bertobat 100 kali. Kata Nabi, inni astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah fil yaum. Sesungguhnya aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertobat sehari 100 kali. Apa dosa Nabi? Jadi tobat itu jadikan wirid, bukan nunggu berdosa dulu. Alhamdulillah ketika kita tak sengaja atau sengaja kita berdosa, dengan wirid taubat terus itu, maka kita akan mati dalam keadaan sudah bertaubat. Nah, jadi jemaah sekalian, kesimpulannya bahwa masuk surga karena amal soleh yang mendatangkan ridha Allah. Tidak akan ada ridha Allah kalau tidak beramal.
Pokoknya iman saya kuat, saya enggak apa-apa. Pokoknya yakin Allah Ahad, tidak akan syirik, tidak akan apa, tapi enggak beramal. Itu sama saja dengan iblis. Ya kan? Iblis apa syirik? Iblis kalau diukur dengan kita jauh, kita ini enggak ada apa-apanya iman kita dengan iblis. Iblis itu sudah divonis jadi penghuni kekal neraka jahanam, ya kan? Tapi kalau bapak ibu diizinkan Allah ketemu iblis, coba tanya, iblis, ya, kamu kan sudah divonis neraka kekal, iya. Nah, mumpung kamu sudah divonis kekal neraka, mau nggak kamu menyembah selain Allah? Apa jawab iblis? Nehi. Ora, kata dia. Kan kamu udah vonis neraka jahanam, iblis, kekal. Yakin nggak ada pencipta selain Allah? Enggak. Berarti Allah hanya satu-satunya pencipta langit, mencipta bumi. Apa yang di langit, apa yang di bumi, dan apa yang ada di langit dan bumi di antara keduanya hanya Allah yang menciptakan. Yes. Pasti iblis. Mau nggak kamu nanya dukun, iblis, datang ke dukun? Enggak. Mau nggak minta ke keramat kuburan? Enggak. Coba bayangkan, iblis tidak akan pernah mengakui sedikit pun ada pencipta selain Allah. Tapi kenapa iblis divonis neraka jahanam kekal, Pak? Karena iblis tidak membuktikan keyakinannya itu dengan amal soleh. Iya kan? Suruh ibadah sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tak mau dia, istakbara membesarkan diri dia masuk golongan kafir. Nah, jadi kalau ada manusia yang dapat rahmat Allah, ingin ridha Allah tapi tidak beramal, malulah dengan iblis. Iblis tidak pernah syirik, ya, tapi tidak beramal, itu problemnya iblis. Nah, kita jangan ikut-ikutan iblis. Pokoknya beramallah. Mungkin ada yang berkata begini, saya masih takut riya kalau beramal. Jemaah sekalian, riya itu membanggakan amal, ya enggak? Sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah, siapa yang tidak jadi beramal karena takut riya, maka itulah riya yang sebenarnya. Itu lebih parah daripada orang yang riya. Kalau orang riya karena dia sudah beramal, lah ini belum beramal saja sudah riya. Saya nggak mau ke masjid, Ustaz. Kenapa? Nanti saya dilihat orang, dipuji. Akhirnya nggak ke masjid. Itu lebih riya daripada riya. Kalau orang riya setelah beramal, ini belum beramal udah riya. Karena itu beramallah jemaah sekalian, berjuanglah untuk ikhlas. Lalu tiba-tiba masih juga ada riyanya, nggak apa-apa, beramallah terus. Kalau amal itu sudah menjadi tabi'ah, kebiasaan harian, akan hilang sendiri riyanya. Coba bilang bapak-bapak yang nggak pernah ke masjid tuh, ayo Pak ke masjid. Takut saya. Nggak apa-apa Pak, dipuji orang, nggak apa-apa. Bapak dipuji orang, besar hati dia pas ke masjid, pakai baju paling bagus, paling wangi, dipuji orang, bangga hatinya. Sampai kapan? Setiap 5 waktu ke masjid coba. Apa seminggu masih juga riya? 2 minggu? Setahun masih riya juga? Lama-lama menjadi kebiasaan, udah nggak riya lagi. Kayak bapak sekarang dari rumah, ada nggak yang melangkah dari rumah tadi merasa rasa-rasa dilihat orang pas keluar dari rumah, ada nggak? Nggak ada lah subuh-subuh. Kalau dia ngelihat itu setan barangkali. Setan melihat nih. Ya Pak, beramalah. Walaupun, tapi bukan saya suruh riya, berjuanglah untuk ikhlas. Sekalipun ada riyanya, ada positifnya. Kalau memaksakan beramal soleh itu, lebih baik kita memaksakan beramal soleh daripada tidak beramal. Apa contoh? Antum riya ketika wakaf di masjid, bangun 50 sak semen pembangunan masjid. Antum riya, disebutkan 50 sak semen dari Pak Dermawan. Nah, kebetulan namanya Pak Dermawan. Ada Pak Dermawan sini, maaf kalau ada ya. Nah, saya contohkan nggak ada berarti ya. Antum lihat, iya. Tiba-tiba ada jemaah yang tersentuh.
Ya Allah, terimalah amal Pak Dermawan, jadikan dia hamba-Mu yang taat, ikhlas dalam amal. Orang doain dia. Mungkin dari amal riaknya itu dia nggak dapat pahala. Dia berdosa karena riaknya itu. Tapi doa orang. Tahu-tahu yang mendoakan ini orang soleh yang nggak pernah bikin dosa besar, orang yang taat, diam-diam didoain. Ayo, siapa yang bisa menghalangi doa itu? Atau antum bersedekah memberi makan 1000 anak yatim. Tahu-tahu banyak konten kreator, YouTuber datang semua. Wah, di-shoot semua. Lalu viral, bapak ini nyantunin ngasih makan 1000 anak yatim, masing-masing anak yatim di amplopin 500.000, lalu dibeliin alat sholat, dibeliin Quran, dibeliin semua, dibeliin untuk sekolahnya tas berisi buku tulis dan lain-lain tanpa untuk kampanye. Tapi di share di YouTubernya banyak, akhirnya antum riya. Ada pahalanya? Nggak ada pahala, malah dosa riya itu. Tapi tiba-tiba 1000 anak yatim itu berdoa semua. Antum beramalnya riya, itu nggak ada pahala, antum dosa itu karena riya itu. Tapi si yatim 1000, ya Allah, bapak yang dermawan, ibu yang dermawati itu, ya Allah, berikan kesehatan. Barangkali mungkin ada potensi di tubuhnya, potensi diabetes meletus, potensi paru-paru, jantung. Ya Allah, jauhkanlah mereka, bapak ibu dermawan itu dari segala macam penyakit. Tenangkanlah hatinya, berikan solusi atas masalahnya, bahagia di dunia, keluarganya semua berkumpul di surga bersama Rasulullah. Lalu siapa yang bisa menghalangi terkabulnya doa anak yatim? Iya kan? Mungkin antum riya di situ, tapi beramallah. Nanti berjuanglah untuk ikhlas. Lalu tidak bisa juga karena begitu besarnya dorongan, rayuan untuk riya itu, ya akhirnya riya juga. Tapi bukan sengaja, udah berjuang untuk tidak, tapi banyak istighfar dari situ. Maka tetap saja amal soleh itu sangat berfaedah. Nah, karena itu beramallah, ya. Walaupun ada ungkapan tadi, jangan katakan masuk surga karena amal solehmu, tapi semata karena rahmat Allah. Itu ungkapan tidak pas di saat orang malas beramal. Senang banget tuh orang malas beramal dengar kalimat itu ya. Nah, pokoknya prioritas rajin beramal dulu. Setelah itu masih ada riyanya, masih apa? Pokoknya beramallah. Dari amal itu banyak faedah, banyak manfaat, orang banyak dapat manfaat dari kita, itu terbaik. Ya. Minimal di dunia kita aman, selamat. Apalagi di akhirat nanti. Nah, jadi banyak mungkin selama ini orang-orang dermawan yang riya tapi tiba-tiba dia selamat. Kenapa? Yang tahu riya hanya dia dan Allah. Orang lain nggak tahu. Orang yang nggak tahu dia bilang, ya Allah, ini masjid amalnya Bapak Anu dulu, ya Allah, berilah kemuliaan. Walaupun dia sudah meninggal, ya Allah, lapangkan kuburnya, terangkan, ya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tapi bapak yang beramal itu dulu, ya dia yang sudah mati itu. Tapi masih ini udah jadi. Lalu didoakan orang tiap sholat. Amalnya memang gak diterima Allah, tapi doa orang yang hari ini doain dia. Mungkin sampai akhir masjid ini masih ada, masih banyak yang doain dia. Siapa yang bisa menghalangi doa orang? Orang doa itu orang soleh yang tidak pernah makan haram. Nah, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Karena itu, jemaah sekalian, maka amal soleh itu sangat hebat faedahnya. Baik amal soleh yang terkait hablum minallah, sholat, baca Quran dan lain-lain, maupun amal soleh terkait hablum minan nas, ya, memberikan santunan, memberikan donasi, termasuk amal soleh untuk rakyat Palestina. Ada ustadz bilang itu semua antum nggak sampai itu dipakai orang ini Israel, pokoknya sumbang saja, ya, nggak peduli pokoknya sampai apa enggak. Tapi buktinya selama kita dulu banyak apa orang-orang nyumbang, kan jadi itu rumah sakit Indonesia di Gaza jadi, buktinya tersalur amal soleh itu. Nah, jadi sampai amal soleh itu ya, walaupun ada ustadz yang lagi viral mengatakan seperti itu, tapi ustadz itu nggak tahu apa sudah minta maaf apa enggak. Ya, masa saudara kita dibantai, ingin dibantu orang, dia ungkapkan begitu. Tahulah siapa ustadznya, nggak usah sebut nama.
Nah ini pengantar saya di awal tahun ini Pak, mungkin ada perlu diskusi, saya persilakan, kalau enggak saya pulang. Ada? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak orang seminar di hotel nih, tujuan utama seminar fasilitas hotel itu yang bonusnya ada, tapi tujuan utamanya ketemu sama Allah. Tapi kaitannya dengan tema kita apa? Saya belum paham maksud. Kita pakai hotel itu hanya sarana. Apa maksudnya? Kalau saya, ya kita harus, ya kita kan tujuan ketemu Allah dengan, artinya kalau ketemu Allah itu di akhirat, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, meyakini akan melihat wajah Allah di sorga. Artinya kalau tidak masuk surga tidak akan ketemu. Kalau di neraka nggak ada Pak, nggak ada penghuni neraka yang bisa melihat wajah Allah. Tapi masuk surga dulu. Nah, untuk sampai ke sana kan harus beramal soleh. Lalu di dunia ini kita beramal soleh, lalu kita menikmati fasilitas, kemewahan, hotel segala macam, nggak ada masalah. Kita tidak terlarang untuk kaya, nggak terlarang untuk banyak harta. Yang penting setelah semuanya ada kita beramal, kita keluarin zakatnya yang wajib, infaknya semua kita keluarin sudah. Lalu tersisanya banyak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa beli villa, nggak terlarang. Asal zakatnya kita keluarkan, sodako infaknya kita keluarkan. Kita tidak terlarang untuk menikmati hidup kita ini. Bahkan kita itu sudah mendapat sorga sebelum sorga sebenarnya di dunia ini. Di antaranya adalah fasilitas hidup. Tapi kita gunakan untuk apa? Misalnya antum punya mobil mewah, mobilnya untuk apa? Bagaimana kalau tetangga antum lagi sakit? Apa mobil mewah nggak boleh ngantar dia? Tetangga kita nggak punya mobil. Mungkin ada tetangga kita yang mau lahiran, nggak bisa lagi nih. Sementara dia cuma punya motor. Jadikanlah itu mobil antum mobil jihad, mobil membantu orang. Kita punya fasilitas mobil mewah, bukan untuk kita nikmati sendiri. Kita punya apa? Ya biarkan orang miskin merasakan menikmati naik Ferrari, naik Porsche, naik boleh Lamborghini. Kita boleh punya itu semua, nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan. Kita bermewahan, kita punya hotel, bukan hanya kita nginap di hotel, hotel punya kita, boleh. Malah itu jadi sarana amal soleh. Ketika kita punya hotel, hotelnya penuh, banyak hasilnya, gunakan hasilnya untuk amal soleh lebih luas. Bahkan seorang pengusaha yang kaya raya itu sebenarnya lebih pas masuk surga duluan kalau niatnya diluruskan. Kalau dia jadi pengusaha, pabriknya ada 10, setiap pabrik ada 10.000 karyawan, niatnya hanya cari duit, bukan karena untuk membantu orang, karena Allah, habis Pak hanya untuk itu. Tapi kalau niatnya membantu karyawannya, membantu dengan gaji, maka itu amal jariah. Kita bantu untuk benda mati saja, jadi pesantren, 1 sak semen kita ngasih cuma sekali, pahalanya tak henti. Apalagi kita ngasih makhluk hidup, manusia. Niatkan antum jadi bos perusahaan, karyawannya ribuan, niatkan ya Allah, ini saya niatkan untuk membantu sama manusia. Sekarang orang kita tanya orang yang miskin itu, Pak, mau saya kasih duit 5 juta tak ngapa-ngapain, atau saya angkat jadi karyawan dengan gaji 4 juta sebulan, pilih mana dia? Apa 5 juta sekali dapat? Enggak, dia pilih jadi karyawan dengan gaji 4 juta, walaupun 4 juta tapi tiap bulan dia terima sebagai karyawan kepada pengangguran yang itu. Jadi kalau kita ngasih 5 juta sekali kasih aja itu pahala besar, apalagi ngasih pekerjaan. Ini orang banyak salah paham, dianggap ini muamalat bukan ibadah. Justru dalam Islam itu tidak dipisahkan, semua yang kita lakukan itu ibadah, termasuk ngangkat karyawan yang kita gaji tiap bulan. Antum terbantukan perusahaan antum karena dia kerja. Yang kedua,
Karena antum kasih gaji, antum niatkan karena Allah, itu senilai dengan sedekah yang tiap hari, tiap bulan. Jadi amal jariah. Bukankah nanti gajinya akan dibelikan makanan, minuman, lalu dimakan oleh dirinya, anaknya dan istrinya. Nanti dimakan anak istri, jadi daging, jadi darah. Wasilah gaji yang antum berikan, maka tumbuhlah, walaupun berapa persen pun kontribusi, tumbuhlah jasad fisik ini. Di antaranya ada yang jadi daging, jadi darah, jadi tulang, jadi sel-sel, jadi energi. Maka selama dia beraktivitas yang baik, semua pahalanya untuk antum sebagai bos. Makanya pebisnis itu yang masuk surga duluan bersama Nabi, yang kaya raya. Kata Nabi, at-tajir shadiq ma'an nabi fil jannah. At-tajir, tajir itu bahasa kita sekarang ya, orang kaya. Tajir bahasa Arabnya pebisnis ulung yang jujur, at-tajir shadiq, tapi dia shadiq, jujur. Ma'an nabi fil jannah, bersama Nabi di surga. Karena itu Utsman bin Affan bersama Nabi, beliau pedagang, pengusaha, banyak karyawannya, perusahaannya banyak. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha bersama Nabi di dunia, bersama Nabi di akhirat, pebisnis ulung, pedagang luar biasa. Abdurrahman bin Auf bersama Nabi di surga. Jadi jangan dikatakan, ini kadang terbalik pemahamannya, enggak usah kaya-kaya di dunia, nanti hisabnya berat. Anda hisab berat itu karena kekayaan Anda nikmati sendiri. Makanya berat hisabnya, dipakai untuk beli mobil, udah ada mobil, beli mobil lagi. Udah ada, belum ada tahun 70, beli lagi. Semakin lama tahunnya, ini terbitnya tahun 1800, beli lagi dengan harga miliar-miliar. Itu yang berat hisabnya itu. Ya. Oh iya, harus mengharapkan surga, harus takut neraka. Karena banyak ustadz bicara begini nih, makanya antum harus tahu makomnya. Kenapa ada orang berkata begitu? Dia begini. Kalau kita beramal soleh karena ingin surga atau takut neraka, itu nggak benar. Amalnya bukan karena Allah, ya kan? Itu kalau tidak dipahami kalimat itu oleh kita yang awam ini, sesat menyesatkan itu, Pak. Harus matematis kita. Ya, bahkan untuk dunia saja boleh kita berharap seperti itu. Ya Allah, saya sedekah ini, saya ingin bisa punya rumah. Boleh nggak? Di dunia aja kita minta rumah. Antum sedekah ke masjid dengan 500.000. Lalu minta, ya Allah, saya bersedekah 500.000. Wasilah sedekah ini, ya Allah, wujudkan impian saya punya rumah mewah. Boleh nggak? Ya Allah, saya berinfak, wasilah infak saya ini saya mohon ya Allah, istri saya yang kanker itu segera sembuh tanpa operasi. Boleh nggak? Lah untuk dunia aja boleh, apalagi untuk surga, masa tidak boleh? Ini sesat, Pak. Kalau kita ini orang awam, yang ngomong itu sufi. Ya Allah, kalau amal solehku ini takut neraka, maka masukkanlah saya ke neraka. Kalau amal solehku ingin surga, maka jangan masukkan ke surga. Itu karena makomnya beda dengan kita. Karena sufi ini rayuan gombal, tiap harinya curhat kepada Allah, curhat kepada Allah. Bukan makom kita, jangan ikut-ikutan. Maksud para sufi itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aku 'alan naril jahim. Duhai Tuhanku, aku tak layak masuk surga, tapi tak kuat masuk neraka. Maksud dia, ya Allah, masukkan saya ke surga, itu maksud dia. Tapi dia muter-muter, Pak. Bahasa dia, karena dia mendayu-dayu, merayu-rayu karena merasa dekat dengan Allah. Kayak kita dengan istri saya, kita kan dekat. Nggak mungkin kita bilang, hei, aku cinta padamu. Nggak mungkin. Ngomong dulu, wahai istriku, dikaulah manusia yang paling cantik di dunia. Tak ada selain engkau. Ya, pokoknya kecantikan luar dalam. Nah, apalagi yang dalamnya sangat cantik, entahlah luarnya nggak tahu. Nah itu pasti begitu. Nanti baru ke intinya, karena kedekatan. Nah para sufi berkata begitu karena kedekatan. Nggak layak kita ngomong begitu. Di dunia aja kita beramal soleh. Ya Allah, saya beramal soleh supaya nanti saya pulang kampung tidak kecelakaan, walaupun saya naik kereta api, karena kereta api ada yang tabrakan.
Boleh nggak kita beramal soleh lalu minta hindari dari kecelakaan? Boleh. Yang paling penting itu mintanya kepada Allah, bukan Pak Dukun, itu nggak boleh. Ya, apalagi sorga. Malah kita ini tidak berakhlak kalau beramal tidak minta sorga. Tidak takut neraka, tidak berakhlak kita kepada Allah. Kata Allah, nerakaku ini bahaya, pedih, menyakitkan, azabun alim, azab yang sangat menyakitkan, azabun azim, azab yang sangat dahsyat. Kita bilang nggak takut ya Allah, kami nggak takut masuk neraka. Gimana? Coba. Allah sudah takut-takutin, kita nggak takut. Yuhsabuna ala wujuhim fi jahannam, akan diparut wajah mereka di neraka jahanam, diparut. Kata kita, kami nggak takut neraka ya Allah. Nah, malah Allah takut-takutin, kita nggak mau, kita nggak takut. Allah kasih, ini sorgaku indah, taman-taman yang indah, rindangnya sangat rindang, buahnya didekatkan, ada burung panggang yang ingin kalian nikmati, di situ mengalir banyak sungai-sungai, sungai madu, sungai susu. Tidak hanya sungai, di sungai itu ada isinya, sedang mandi-mandi para bidadari. Kita bilang, kami nggak berharap. Lah, Allah sudah kasih harapan, sorga indah, nyaman, tenang. Kita bilang kita nggak karena itu. Malah tidak berakhlak. Ya Allah, kami beramal tidak berharap surga. Enggak berakhlak itu. Allah sudah kasihkan motivasi-motivasi dengan segala macam supaya kita termotivasi, lalu kita tidak termotivasi. Allah takutkan dengan neraka, neraka ini pedih, neraka ini tidak ada sedikit pun dinginnya, panas, minumannya panas, makanannya jijik, menjijikkan sejijik-jijiknya, azabnya pedih, sepedih-pedihnya. Lalu kita bilang nggak takut. Masa Allah sudah takut-takutin kita bilang nggak takut? Sorga Allah kasih harapan-harapan, kita bilang nggak berharap. Karena itulah kita beramal, karena ingin sorga kita beramal. Tapi catatan, keinginan itu hanya kepada Allah. Kayak ikhlas itu ya, orang bilang ikhlas itu tidak berharap apa-apa. Salah Pak. Kalau ikhlas tidak berharap apa-apa, itu namanya frustasi. Ada larangan, la tai'asu min rauhillah, jangan frustasi dari rahmat Allah. Kita berharap, itulah ikhlas. Tapi berharap semata karena Allah, berharap 100% harapannya kepada Allah, karena sudah kepada Allah 100%, maka 0% kepada selain Allah. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu beramal dengan penuh harap kepada Allah semata. Kalau tidak ada harapan kepada Allah, bisa kafir. Ya, itu ya Pak ya. Hati-hati, ya. Ini masalah orang sholat Ustaz. Orang sholat. Ya, sholat di masjid. Kan ada yang bilang nanti aja lah dia sholat di masjid, nanti aja lah sudah tua. Nanti yang kedua tadi saya takut nanti dianggap orang soleh kalau ke masjid lah, nggak usah di rumah aja. Atau nanti aja lah sholatnya, nanti kalau ya udahlah nggak sholat di masjid, saya sholat di rumah. Nah itu tuh ada ustadz yang pernah saya dengar di WA bilang begini, sebenarnya bukan mereka nggak mau ke masjid, tapi Allah nggak sudi nerima dia di masjid, belum mau nerima dia di masjid. Apa benar itu Ustaz? Itu melipat-lipat ucapannya ya. Memang dia tidak ke masjid, itu intinya. Kenapa itu? Masa menyalahkan Allah? Kata Allah, bukan begitu Pak. Kata Allah di hadis qudsi begini, ana inda zonni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku. Jadi prasangka hamba, kalau kita prasangka Allah itu marah kepada kita, ya Allah marah kepada kita. Itu Allah tidak berkenan menerimanya di masjid. Benar-benar Allah tidak berkenan jadinya. Paksakan diri bila perlu. Kalau apalagi kita sehat, nggak cacat, kaki kita kuat melangkah, main futsal aja tiap malam bisa, main bulu tangkis sampai jam 3 subuh. Kok ke masjid sebentar nggak bisa? Jadi jangan salahkan Allah ya. Sama kayak ini, ibu-ibu nanya ke saya sambil nangis, Ustadz, saya hampir tiap hari melihat berita Gaza itu menangis seperti, kenapa ya Allah membiarkan? Kenapa ya Allah membiarkan
Selalu kita dibantai begitu. Kenapa ya Allah membiarkan? Kenapa Allah membiarkan selalu kita muslim Gaza dibantai? Apa enggak salah? Bukan itu pertanyaannya nanti. Kita akan dituntut Allah atas respon kita terhadap pembantaian Gaza itu. Allah akan tuntut kita, bukan kita sekarang nuntut Allah. Karena begini konsepnya, kata Allah, wallahu fi ini hadis qudsi. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan turunkan pertolongan kepada hamba kalau hambanya menolong saudaranya. Nah, kita ini belum terkategori menolong Palestina. Tapi ngerasa sudah nolong. Maka pertolongan Allah tidak turun. Kenapa? Yang seimbang nolong itu. Sekarang Gaza dibantai dengan tank baja. Nolong Palestina itu kirimkan tank baja, itu yang seimbang. Baru Allah tolong kita. Sekarang Gaza ditembak pesawat tempur. Nolong Gaza itu kirimkan pesawat tempur. Baru Allah turunkan pertolongan. Lah kita nggak ngapa-ngapain. Doa kunut nazilah jadi protes. Bid'ah. Ini saya kunut begini Pak di ITC Cempaka Mas, di demo. Bid'ah ini bid'ah. Yang ngomong bid'ah saya tanya, Bapak udah pesantren berapa tahun? Nggak ada. Bapak tahu dari mana? Ada, kami ngaji di kantor setiap habis zuhur. Bapak ngaji habis zuhur di kantor. Lalu bilang bid'ah beginian. Ngaji di kantor habis zuhur, jangan-jangan sambil tidur itu ya. Karena biasanya jam istirahat di kantor itu jam tidur. Habis zuhur itu banyak bergelimpangan kalau nggak ada pengajian, tidur semua karyawan. Nanti 1:30 bangun, cepat-cepat masuk kantor dia. Langsung bilang bid'ah. Bagaimana ini? Itu aja. Padahal bantuan kita dengan kunut nazilah, dengan doa, dengan sumbangan itu tidak memadai. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah turunkan pertolongan kalau hamba itu menolong saudaranya. Kalau kita diam saja, Allah tak akan turunkan pertolongan. Apalagi yang ditolong Israel. Ya enggak? Arab Saudi kirim minyak ke Israel sebanyak-banyaknya sehingga tank bajanya bisa jalan, pesawat tempurnya bisa terbang. Itu kan pakai minyak. Dari mana minyaknya? Dari Arab Saudi. Lalu yang lain kirim ini. Bukan hanya Amerika yang kirimkan, bahkan tentara-tentara pun ada. Bahkan dari setangganya yang Muslim, Mesir aja menghalang-halangi bantuan untuk coba dihadang oleh Mesir, nggak boleh masuk bantuan. Bayangkan orang dibantai, ibu-ibu dibunuh, anak-anak dibom. Mesir menghalang-halangi orang masuk kasih bantuan. Mesti apa? Buka saja, masuk bantuan, terserah. Israel mau ngamuk lah, dia akan berhadapan dengan banyak negara. Karena orang lebih takut kepada Amerika daripada takut kepada Allah. Makanya Israel bebas berbuat semaunya itu. Nah, ini terbalik pertanyaannya itu. Kadang-kadang ini ustaz-ustaz ini saya bilang perlu penataran ya. Perlu hati-hati mendakwakan apa ke umat. Seperti tadi ya, jangan katakan masuk surga karena amal soleh, tapi karena lalu titik di situ nggak dijelaskan lagi. Lalu yang kedua, percuma aja kalau kita beramal mengharap surga, takut neraka, itu bukan karena Allah. Justru karena itulah kita beramal. Kita beramal ingin surga dari Allah. Kita ingin jauh dari neraka dari Allah. Yang benar begitu. Yang ketiga tadi, kalau dia tidak ke masjid, bukan karena Allah menghalangi dia ke masjid, karena dirinya yang tidak mau. Jadi jangan salahkan Allah. Termasuk, kenapa sih Allah tidak turunkan pertolongan pada rakyat Gaza? Salah kita. Justru di akhirat kita yang ditanya nanti, bukan kita nanya Allah. Di akhirat kita dibangkitkan. Kita tanya, ya Allah kenapa dulu di dunia engkau tidak bantu Gaza? Ini hamba kurang ajar ini. Ya, kita ini tanya, kamu tahu saudara Gaza dibantai, anak-anak dibunuh. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan? Kita yang ditanya di akhirat, bukan kita nanya Allah. Jadi pikirkan apa yang kamu perbuat, jangan pikirkan apa yang Allah telah lakukan, akan lakukan. Tugas kita hanya memikirkan perbuatan kita, merencanakan apa yang kita lakukan. Jangan dalam tanda kutip kita kurang ajar kepada Allah, kita tanyakan Allah. Kenapa engkau tidak turunkan pertolongan ya Allah? Kenapa engkau? Ini kalimat yang
Tidak sopan. Sama kayak orang sakit, dia sakit stroke. Ya Allah, Engkau telah takdirkan aku sakit stroke sudah 3 tahun. Aku menderita, tidak bisa kemana-mana, tapi aku ikhlas, aku ridho, aku rela, tapi aku sabar, tapi Engkau Maha Penyembuh, maka sembuhkan aku ya Allah. Boleh nggak begitu doa? Ya Allah, Engkau telah turunkan banjir di Jabodetabek sehingga banyak rumah terendam, mobil-mobil hanyut, korban pun berjatuhan. Tapi kami ikhlas karena takdir-Mu kepada kami pasti terjadi. Kami ridho, kami rela, kami sabar. Namun kami mohon ya Allah, angkatlah semua musibah dari negeri kami. Boleh doa begitu? Nah, banyak orang bilang boleh kan? Bapak aja bilang boleh. Mana boleh doa begitu? Ya Allah, Engkau takdirkan aku stroke. Mana boleh kalimat begitu? Ya Allah, Engkau turunkan banjir di Jabodetabek. Mana boleh doa begitu? Walaupun belakangnya bagus. Iya, coba antum sekarang. Malam nanti antum beli durian 2 buah yang montong itu. Habisin dulu-dulunya. Setelah itu makan sate kambing 200 tusuk. Empingnya 1 piring. Sama ngopi Pak, kopinya gelas besar, gulanya setengah gelas, kopinya 5 sendok diaduk. Antum habisin semua itu. Habisin durian 2, sate kambing 200 tusuk, sama empingnya sepiring, emping ulinjo, sama kopi setengah gelas gulanya itu. Besok pecah pembuluh darahnya, antum stroke di rumah sakit. Ya Allah, Engkau telah turunkan aku stroke ini. Tidak berakhlak kepada Allah. Mana ada doa Nabi begitu? Sampai Nabi Ayub 18 tahun sakit nggak pernah doa begitu. Apa doa Nabi Ayub? Qad massan ya Rabb, qad massan ya dur, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini telah mendatangi saya. Bukan Engkau yang turunkan penyakit, penyakit yang mendatangi. Jadi jadikan penyakit itu objek. Ya Allah, banjir ini telah menyerang Jabodetabek. Bukan Engkau yang turunkan banjir, jangan. Walaupun semua tidak berlaku kecuali atas takdir Allah, iya kan? Tapi sebagai hamba akhlaknya nggak begitu. Ya Allah, Engkau banjiri kami. Ya Allah, Engkau. Masa kita tuduh Allah semua? Padahal akibat kita, ya Allah, Engkau biarkan rakyat Gaza begitu. Bagaimana ya Allah? Kok begitu? Ya Allah, Engkau biarkan rakyat Gaza. Enggak mungkin, kitalah yang membiarkan rakyat Gaza begitu. 2 miliar umat Islam membiarkan Israel yang cuma 10 juta itu untuk menghabisin. Itu Israel cuma 10 juta Pak. Kita 2 miliar melawan 10 juta, 2 miliar. Malah Allah pertanyakan, hei umat Islam 2 miliar. Itu 10 juta Israel itu menggenosida rakyat Gaza. Kamu 2 miliar, kamu diam saja. Padahal Allah kasih semua kepada kamu, tenaga, dikasih daya, dikasih kekuatan. Maaf ngomong ya, kalau kita, maaf ini saking jengkelnya saya, kalau kita kencingin semua itu banjir tuh Israel 2 miliar. Tapi nggak ada yang dilakukan. Lalu kita bilang Allah biarkan, Allah biarkan. Kita 2 miliar, kita ini 2 miliar. Nanti bilang ya Allah, Engkau biarkan Gaza begitu. Kata Allah, kamu 2 miliar, kata Allah. Kita mau apa? Hati-hati, kita berakhlak kepada Allah. Antum yang sakit juga begitu. Jangan menjadikan Allah sebagai merasa, kata Allah, sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Allah yang maha tinggi. Subhanallah, Allah maha suci dari semua yang negatif dalam pikiran kita. Allah maha suci atas semua itu. Jangan katakan kita sakit karena Allah. Walaupun sekali lagi semua itu bergerak atas takdir Allah. Iya betul. Tapi tugas kita bukan memikirkan apa yang Allah lakukan, tapi apa yang kita berbuat sehingga terjadi yang negatif ini. Kita miskin, kita bilang ya Allah, Engkau takdir aku miskin. Bagaimana tidak, jam duha masih tidur, bagaimana? Kenapa tadi malam habis main catur?
Hari-harinya habis main catur sampai jam 3, sampai jam 4. Orang cari duit jam duha, dia tidur. Lalu dia miskin. Dia bilang, ya Allah, engkau takdirkan aku miskin. Lah bagaimana? Nah, mancing sampai jam 5 subuh. Dapat ikan, tapi dipatok ular. Lah biaya pengobatannya lebih dahsyat daripada ikan yang didapat. Lalu dia miskin, dia bilang Allah. Padahal dia mancing aja kerja. Mancing, main catur, nonton bola sampai berlarut malam. Lalu kerjanya ngantuk, terus dipecat sama bosnya. Ya Allah, engkau takdirkan aku dipecat. Ya antum yang bikin begitu. Hati-hati, percaya dengan takdir itu tidak seperti itu. Ada hal-hal yang kita dikasih Allah kemampuan, itu wajib kita salurkan. Ada hal yang kita tidak bisa apa-apa, nah itu tidak ada dosa tuh terhadap takdir. Gempa itu takdir yang tidak bisa kita hindari, maka itu tak ada dosa. Walaupun rumah kita hancur. Tapi kalau antum ngancuri rumah orang, walaupun mecahin kaca, itu berdosa. Iya. Mati itu tidak ada dosa, karena kita tidak bisa pilihan. Tapi cara mati ada dosa, ada pahala. Cara matinya husnu apa su'u, kita yang pilih. Nah atas itu kita dihisap. Tapi soal mati tidak dihisap. Matinya nggak dihisap, cara mati dihisap. Nah orang akan mati caranya sesuai dengan dominasi hariannya, lebih banyak amal solehnya atau tidak. Nah amal, lagi-lagi amal. Kalau orang hari-harinya amal soleh, maka berkemungkinan besar matinya husnul khotimah. Kalau orang dominasi hidupnya amal buruk, kemungkinan matinya su'ul khotimah. Itu Pak, jangan berharap begini, tiap hari kerjaannya buruk, dosa, lalu berharap matinya husnul khotimah. Boleh berharap, tapi kecil kemungkinan. Walaupun masih ada kemungkinan, tapi kecil. Banyak kan orang yang meninggal lagi sujud, karena memang dia tiap hari sujud Pak. Ya nggak pernah sujud lalu matinya sujud. Ah, mungkin karena tersungkur, bukan sujud. Ya. Saja bisa masuk surga. Lalu orang berpikir dengan hadis itu ya udahlah terima jalan nanti kan juga. Ya, itu baru ngajinya baru baca satu buku. Kalau bisa ngaji itu baca 1000 buku, 1000 kitab. Jadi itu bukan masalah hamba, tapi kita melihat kemurahan Allah. Begitu murahnya Allah, maha pengampunnya Allah, sebesar apapun dosa. Itu untuk orang yang frustasi Pak. Apa iya saya akan diampuni, apa iya saya yang sudah banyak dosanya kepengen tobat, dia merasa nggak mungkin diampuni. Ah, beritahu itu hadisnya. Ya. Oh. La taqnitu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Lah iya sama, betul, jangan putus asa. Itu untuk orang yang mau putus asa, aduh apa mungkin dosa saya diampuni, apa mungkin, sampaikan itu. Ya. Ada nggak bedanya Ustaz kalau orang beriman yang beramal, katakan misalnya berinfak, sama orang kafir yang berinfak juga, apa ya, berinfak bahasa kita ya, yang ngasih sumbangan, sama-sama misalnya untuk korban bencana alam, nah 1 juta, ini orang yang beriman 1 juta, ganjaran buat dia itu ada nggak dibedakan sama Allah? Kalau versinya agama mereka wallahu alam, tapi agama kita dalam Al-Qur'an sebut dan ya man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal baik laki-laki maupun perempuan dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka itulah yang akan diganjari. Syarat iman Pak. Jadi mungkin di dunianya sama-sama dicatat oleh negara, dipuji orang, dermawan, donatur, tapi di akhiratnya beda. Yang sama di dunianya, sama-sama donatur, tapi di akhiratnya beda. Ya orang beriman sekecil apapun amalnya dipertimbangkan untuk dibalas berlipat ganda. Tapi orang-orang kafir sebesar apapun tak ada artinya, karena dia kafir itu.
Kalaulah amal soleh kafir itu bermanfaat baginya, maka Thomas Alva Edison paling duluan masuk surga. Karena kita bisa terang sholat subuh karena lampu listrik yang ditemukan. Ini saya ngomongnya pelan jadi keras karena diantaranya perantara temuan dia ini menemukan lampu listrik ini. Ini amal solehnya luar biasa. Kita malam-malam nggak bisa apa-apa, akhirnya bisa apa-apa sekarang. Aktivitas malam, semua pabrik bergerak, semua bergerak. Malam hari pengajian takbir akbar, itu amal soleh semua itu. Tapi karena dia tidak bersyahadat, maka itu bermanfaat untuk di dunianya, tidak di akhirat. Nah itu aja, di dunia sama dapat manfaat, di akhirat beda ya. Karena Allah yang kasih dia otak supaya dia bisa temukan listrik itu tidak dia sembah. Otaknya dari Allah itu, sehingga dia bisa temukan listrik itu. Tapi dia tidak sembah Allah yang kasih dia otak. Itu masalahnya. Allah yang kasih dia hidup nggak disembah. Allah yang kasih dia nyawa, Allah yang kasih dia otak, Allah yang kasih dia jantung, paru-paru, darah yang mengalir, ginjal, pankreas, dari Allah semua itu. Matanya, telinganya dari Allah, otaknya dari Allah. Tapi dari otak dan mata dan paru-paru yang diberikan itu dia temukan listrik. Tapi Allah yang kasih otak itu nggak disembahnya. Nah itu problemnya itu. Ya, jadi karena tidak bersyukurnya atas apa yang Allah. Wujudnya syukur orang-orang kafir adalah masuk Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita yakin seperti itu, tapi kan dia kan punya agama juga, agama kafirnya itu, agama non muslimnya. Kalau dalam keadaan agamanya dia masuk surga, ya itu masuk surga versi dia. Kan? Kita kan bicara versi kita. Jadi kalau kita sedang bicara versi kita sedang tidak melecehkan agama lain ya. Ya enggak, Pak? Kalau saya bilang kita masuk surga karena amal soleh, orang kafir tidak masuk surga karena amal soleh pun tidak akan masuk surga, kita tidak sedang melecehkan dia. Sebagaimana dia pun akan berkata begitu sesuai ajaran agama mereka. Nah untuk itulah kita saling toleransi. Ya, kan saya lagi bicara di masjid, kecuali saya bicara di gereja begini, marah dia. Ya, tapi siapa yang mau ngundang saya khutbah di gereja? Nggak ada. Waktu Natalan banyak Pak undangan khutbah, tapi di masjid bukan di gereja. Ada acara di masjid kan, bukan acara gereja. Ya, jadi ini kita saling mentoleransi. Toleransinya seperti itu, bahwa kita yakin kita yang benar, mereka salah, dan mereka juga berkeyakinan begitu, kita salah, mereka benar, kita hormati pendapat itu. Nah karena itu sebaliknya mereka pun hormati ajaran kita. Sama-sama itulah yang disebut toleransi. Bukankah itu yang indah? Menjadi masalah kalau kita bilang mereka yang benar. Menjadi masalah kalau dia bilang kita yang benar. Masalah itu. Kalau kita bilang mereka salah kita benar, mereka bilang mereka benar kita salah, itu tidak akan ada masalah. Kalau bikin sebaliknya, maka itulah masalah menjadi besar. Nah, bedakan antara toleransi dan intervensi. Kita toleransi, tidak intervensi ajaran agama orang. Kita toleransi, ya. Baik, mungkin sudah terang sekali mataharinya, mungkin sudah terang pula wawasan kita. Cukuplah saya rasa untuk hari ini supaya tidak bosan. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.